Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi kelas 10 semester Gazal. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang protista. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang bakteri. Baik, protista ini termasuk ke dalam KD 3.6 dan KD 4.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Baik, untuk memahami materi KD 3.6, 4.6 ini, indikator yang ingin kita capai adalah ini. Mengidentifikasi macam-macam protista dari gambar, mengelompokkan macam-macam protista berdasarkan karakteristik alat gerak, cara mencari makanan, kemudian melakukan pengamatan struktur jamur, air, jamur lendir, kemudian menggambar hasil pengamatan struktur jamur, air, dan jamur lendir, dan seterusnya. Nah, indikator ini akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Baik, mari kita bahas satu demi satu. Nah, silakan kamu perhatikan gambar berikut. Itu ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, perhatikan di gambar pertama yang ini. Pertama yang ini. Ini salah satu contoh, itu adalah amuba. Kemudian yang kedua itu adalah alga hijau. Dan yang ketiga adalah tumbuhan mirip jamur. Baik, kita lihat, amati, perhatikan gambar yang pertama. Nah, kira-kira kalau dilihat dari situ, itu adalah amuba. Kira-kira kalau dilihat dari jumlah selnya, dia bersel banyak atau bersel satu? Ya, betul. Jadi amuba ini adalah termasuk hewan bersel satu, bersel satu. Bersel satu. Makhluk hidup bersel satu. Kemudian perhatikan, kira-kira ada tidak dinding selnya? Nah, hewan ini dapat berubah bentuk. Jadi bentuknya tidak tetap. Nah, ingat kemarin pada waktu kita berbicara tentang makhluk hidup berdasarkan 2 kingdom. Kalau makhluk hidup itu bentuknya bisa berubah, maka kira-kira memiliki dinding sel apa tidak? Ya. Jadi makhluk hidup ini karena dia bisa berubah bentuk, maka dia tidak memiliki dinding sel. Tidak memiliki dinding sel. Tidak ada dinding sel. Nah, kemudian berikutnya ada tidaknya klorofil. Nah, kalau kita lihat dari situ, pasti sudah dapat dipastikan dia tidak berklorofil. Nah, karena dia tidak memiliki klorofil, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak mampu membuat makanan. Ya, tidak dapat membuat makanan. Ya, jadi hewan yang pertama itu bersel satu, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan tidak dapat membuat makanan. Nah, kemudian makhluk hidup yang kedua, kalau kira-kira makhluk hidupnya berbesar seperti itu, maka pasti dia adalah bersel banyak. Kemudian sudah kelihatan di situ dari segi warnanya, dia memiliki klorofil, berdinding sel.
Jadi memiliki dinding sel karena bentuknya tetap. Kemudian memiliki klorofil. Kemudian karena dia memiliki klorofil, dia dapat membuat makanan sendiri. Dapat membuat makanan. Nah, kemudian bergerak ke yang ketiga ini, makhluk hidupnya ini. Ini sama, bersel satu. Kemudian berdinding sel. Kemudian tidak memiliki klorofil. Tidak berklorofil. Dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Ya, tidak dapat membuat makanan. Jadi ada 3 makhluk hidup di sini, bersel satu, bersel banyak, bersel satu, tidak berdinding sel, memiliki dinding sel, kemudian berdinding sel, tidak berklorofil, berklorofil, tidak berklorofil, tidak dapat membuat makanan, tidak dapat membuat makanan. Nah, bedanya untuk yang makhluk hidup yang pertama dengan makhluk hidup yang ketiga, ya. Makhluk hidup yang ketiga ini tumbuhnya mirip sekali dengan jamur, ya, mirip sekali dengan jamur karena disusun oleh seperti hifa. Nah, yang ini adalah mirip hewan. Kenapa mirip hewan? Karena tidak memiliki dinding sel. Ini adalah tidak mirip tumbuhan karena memiliki klorofil. Ini adalah mirip jamur. Ya, mirip jamur. Nah, maka dari itu makhluk hidup ini dapat kita kelompok menjadi 3. Yang pertama adalah makhluk hidup mirip hewan. Mirip hewan. Yang kedua adalah mirip tumbuhan. Yang ketiga adalah mirip jamur. Jadi ada 3 kelompok. Nah, jadi protista ini dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, jadi ada 3 kelompok protista. Nah, berikutnya kita amati yang protista mirip jamur. Ini satu contohnya adalah jamur lendir. Nah, kau perhatikan video ini. Meet the slime. Nah, ini gambarnya dipercepat. Ya, jadi protista mirip jamur, salah satu contohnya adalah jamur lendir. Nah, bentuknya akan seperti ini. They come together. Ya. Nah, sekarang sudah kelihatan di sini sudah ada seperti sporanya, tidak ada seperti sporanya. Yellow goo that scours the forest for bacterial food. Ya, tidak ada seperti spora, ini bagiannya seperti spora. Ini adalah mirip seperti hifa. The slime mold eats anything ini that gets in merupakan its path, devouring mulch and contoh decaying jamur matter. lendir. Ya, kita lihat lagi si jamur lendir. This blob provides an Dia essential perkembangannya service akan in cepat, cleaning ini up maksudnya our jadi woodlands. percepat videonya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini.
Nih, ready to spring sini into action jamurnya seperti ini. Nah, ini when the sudah good times return. dewasanya, adalah kotak sporanya di sini. Ya. Nah, secara reproduksi jamur ini akan bentuk seperti ini, ya. Jamur seperti ini. Ini, ya. Satu contoh jamur lendir adalah Distoxylium discoideum, kemudian Saprolegnia dan Fusarium. Nah, ini contoh-contoh jamur lendir. Nah, kemudian di samping jamur lendir yang mirip jamur ini juga ada jamur air, ya. Dia hidupnya parasit, sapropit pada sisa-sisa makhluk hidup. Kita lihat bagaimana perkembangan seperti ini. Jadi dia hidupnya pada bangkai lalat. Jadi kalau kita biarkan bangkai lalat, kita masukkan ke dalam air, kemudian kita biarkan, maka tubuh bangkai lalat itu kemudian akan diselimuti oleh jamur air. Ini merupakan contoh dari protista mirip jamur. Protista mirip jamur. Nah, itu bentuknya akan seperti itu. Oke. Nah, ini reproduksinya seperti ini. Ya, jadi bisa ada yang hidup di bangkai ikan, ya, bangkai ikan. Jadi reproduksinya dengan cara seksual dan aseksual. Nah, seksualnya dengan cara peleburan sel kelaminnya, ya, peleburan sel kelamin sehingga akan membentuk zigot. Sedangkan yang aseksualnya adalah dengan cara membentuk spora. Nah, ini contoh masih jamur air. Cara dia reproduksi. Nah, berikutnya adalah protista mirip hewan. Protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini sering disebut dengan protozoa, juga disebut protozoa, ya. Kenapa dikatakan mirip hewan? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian dia tidak bisa membuat makanan sendiri, tapi dia berupa makhluk hidup bersel satu. Nah, kemudian mari kita amati tayangan berikut untuk protista mirip hewan. Kamu amati nanti jumlah sel, tempat hidup, ada tidaknya dinding sel, kemudian alat geraknya. Yang terutama fokusnya adalah di alat gerak, ya, jadi alat gerak. Jadi protista mirip hewan dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Ya, nih yang pertama, kamu perhatikan di situ, ya. Nih hewannya. Nah, dia memiliki alat gerak. Alat geraknya ini halus sekali alat geraknya. Nah, alat gerak hewan ini disebut dengan silia, ya. Jadi adanya silia ini di seputar tubuhnya, di seluruh permukaan tubuhnya, ya. Nah, permukaan tubuh ada silia. Nah, itu kan lihat bergerak silianya. Nah, ya. Nah, ini kelihatan kecil halus. Nah, ini hewan ini namanya adalah paramecium, hewan paramecium. Alat geraknya berupa silia. Dia makhluk hidup bersel satu. Jadi protista mirip hewan bersel satu ini. Kemudian alat geraknya berupa silia, hidupnya di air. Nah, itu untuk yang pertama. Mari kita lanjutkan. Masih protista mirip hewan. Ini tadi masih hewan yang pertama, yaitu paramecium. Nah, kemudian kan gerakan alat geraknya ini, ya, berupa silia. Nah,
Nah, ini yang lebih jelas warnanya itu masih sedia juga. Nah, di dalam tubuhnya, ya, dalam tubuhnya ini diperbesar. Nah, berikutnya ini adalah protista yang kedua, ya, bersel satu juga, hidupnya juga di air. Nah, tapi alat geraknya berbeda. Ini alat geraknya kalau tadi di seluruh permukaan tubuh, ini hanya salah satu pada bagian tubuh dan ukurannya lebih panjang. Nah, alat geraknya ini disebut dengan flagel. Ya, jadi letaknya di ujung lebih panjang, ini flagel. Nah, ini kelompok flagellata. Yaitu namanya adalah Euglena viridis. Ya, namanya Euglena viridis, bersel satu. Nah, kemudian yang ketiga, protista mirip hewan yang ketiga, tidak memiliki dinding sel, bersel satu juga. Nah, tapi alat geraknya berupa kaki semu. Perhatikan, dia bisa membentuk bagian tubuh yang memanjang. Nah, ini yang disebut dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok amuba. Ya, kelompok amuba. Jadi yang pertama tadi adalah ciliata, kedua tadi flagellata, ketiga adalah Euglena. Yang ketiga ini adalah amuba dengan alat geraknya berupa pseudopodia. Nah, ini gerakan dia sedang makan paramecium. Jadi hewan ini termasuk hewan yang bisa memakan hewan lain. Ya. Nah, ini makan yang sudah dimakan dia, paramecium sudah dimakan dia. Oke, ini masih dalam tubuhnya. Ya, itu yang sudah dimakan terbentuk pokola nanti. Makan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah, nah, hewan ini tidak memiliki alat gerak, yaitu protista mirip hewan yang ketiga, tidak memiliki alat gerak, ya, tidak memiliki alat gerak. Nah, hidupnya parasit, ya. Dia memiliki dua buah inang perantara dan inang tetap. Inang perantaranya adalah berupa nyamuk, inang tetapnya adalah berupa manusia. Yaitu apa kira-kira? Itu adalah berupa penyebab penyakit malaria. Masih ingat apa penyakit malaria? Ya, bukan nyamuk. Nyamuk itu perantaranya. Ingat apa? Kita lihat lagi, perhatikan gambarnya ini. Nah, dia masuk ke dalam darah setelah dari tubuh nyamuk, gitu nyamuk. Dia akan menginfeksi sel darah. Ini sel darah merah. Nah, ini ya, nyamuk akan menyebarkan hewan ini, ya. Dia akan menyebabkan malaria. Ya. Ingat apa kira-kira? Nah, ini prosesnya. Nah, itu untuk 4 kelompok dari protista mirip hewan. Satu tadi adalah kelompok protista mirip hewan. Yang pertama adalah ciliata. Yang kedua adalah flagellata. Yang ketiga adalah amuba. Yang keempat adalah sporozoa. Nah, hewan-hewan ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Kenapa dikatakan mirip hewan? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, kelompok yang ketiga dari protista. Kelompok pertama, masih ingat tadi, kelompok pertama adalah protista mirip jamur. Ada jamur lendir dan ada jamur air. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini ada 4 kelompok tadi, yaitu alat geraknya berupa cilia disebut dengan ciliata, alat geraknya berupa flagel disebut dengan flagellata, alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia disebut dengan rhizopoda atau amuba, dan yang ketiga yang keempat yang tidak memiliki alat gerak adalah sporozoa. Contohnya adalah Plasmodium. Baik, yang ketiga adalah mirip tumbuhan. Nah, mirip tumbuhan ini
contohnya adalah alga. Nah, perhatikan ini. Nih satu contoh alga. Ya, hidupnya di air, bersel banyak, memiliki klorofil, dan dia memiliki pigmen-pigmen yang dominan. Ya, Kelp is a brown alga that forms dense underwater forests along the California coast. Anchored by holdfast and buoyed up by air bladders, some kelp may grow to 30 meters in length. Like forests on land, these kelp forests provide a unique habitat for hundreds of species, including fishes, crustaceans, urchins, and sea otters. Di air laut. Ya. Nah, itu 3 kelompok protista. Itu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, untuk lebih lanjut silakan kamu pelajari buku materi pelajarannya untuk protista ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.